Bener, semakin naksir. Masa sih? Iya dong. Memang enggak pas era itu. Kalau kita mau pacaran juga pun kita udah bahas masalah yang serius, ke jenjang yang lebih serius. Pemirsa silet, istilah kalau jodoh nggak kemana benar-benar jadi definisi cinta yang merekatkan hati artis Syifa Haju dengan El Rumi. Dan berikut ini adalah perjalanan kisah unik yang mengisi hubungan El dan Syifa sampai menuju ke pelaminan. Rasa ini tiba-tiba ada. Pertama, Syifa Haju dan El Rumi sudah lama kenal tapi baru sadar ada yang istimewa justru ketika Syifa patah hati. Memang masih ada rasa. Ya, tahun 2024 sepertinya menjadi tahun patah hati tersakit, tapi membawa berkah bagi Syifa. Pasalnya, di tahun itu, Syifa akhirnya putus dengan artis Rizky Nazar setelah lebih dari 5 tahun menjalin cinta, sampai terciduk berkali-kali menangis saat melaksanakan ibadah umroh. Dan dimana Begitu pula El Rumi, pasca putus dari Marsha Arwan di tahun sekitar 2020, El memang menjomblo. Tapi jika selalu ada pelangi setelah badai, maka DM alias pesan yang dikirim oleh El lewat sosmed Syifa pun seolah menjadi clue bahwa pelangi itu mulai muncul. Namun yang menjadi sorotan adalah El sempat berfoto dengan Rizky Nazar dan Syifa Haju saat Rizky Nazar berulang tahun. Berkomentar, aku di antara mereka. yang sama. Waktu awal dia nge-DM aku tuh kayak, aku mikirnya awalnya dia nggak ngertiin aku karena kayak oh ya udah mungkin dia genuinely nanya sama aku gitu loh. Terus kita DM-an, terus kita ketemu pertama kali dan bener, semakin naksir. Masa sih? Iya dong. Memang enggak pas era itu. Aku pas dari chat udah tertarik, pas ketemu kayak jadi ada gemes-gemesnya. Rasa ini Yang penting bahagia aja bareng orang-orang terdekat, pokoknya orang-orang kesayangan. Kisah kedua, serba pertama dalam hubungan El Rumi dan Syifa Haju serba mengejutkan. inilah cinta. Tidak heran ketika pertama kali mendeklarasikan hubungan mereka sebagai pacar di hadapan publik juga tak biasa, yaitu dengan cara menghadiri pesta pernikahan Thorik Halilintar dan Alia Mas Said sebagai couple. El tidak hanya lengket tak bisa berpisah dari Syifa, tapi juga memperkenalkan ke semua orang termasuk pula artis Ayu Dewi. Ayo, udah kenal belum? Udah kenalan? Masa officialnya di itunya Ayu? Masa officialnya di Dan gak nyangka hari ini Inilah cintaku. Iya seneng, banyak yang doain, banyak yang seneng juga sama kita, alhamdulillah, doain aja. Ya alhamdulillah, doain aja pokoknya yang terbaik. Kisah ketiga, tak butuh waktu lama bagi El Rumi untuk memutuskan Syifa Haju adalah calon istrinya. Sampaikan kepadamu kata cinta. Ya, kalau butuh waktu 5 tahun bagi Syifa untuk sadar bahwa cinta lamanya tidak berjodoh dengan Rizky Nazar, tapi ketika bersama El, sejak pertama kali resmi menjadi kekasih, El Rumi sudah menyatakan keseriusannya. Juga dari awal memang kita udah ngebahas jenjang yang serius, bukan cuman kita coba pacaran awal-awal lucu-lucuan dulu, tapi memang dari awal kita mau pacaran juga pun kita udah bahas masalah yang serius, ke jenjang yang lebih serius. Uniknya, bukan cuma El, ketika dipertemukan dengan Ahmad Dhani sang ayah pun, Syifa mendadak ditodong Dhani dengan pertanyaan, kapan nikah? Kapan nikahnya? Hah? Belum siap ya? Izin lah. Kapan nikah? Kapan nikah? Nikah bola balik ya. Bagus, baik anaknya. Pertama kali ketemu bagus, dia spek istri ya. Kisah keempat, El Rumi dan Syifa Haju sama-sama menangis saat momen lamaran. Bawalah hati ini
Keseriusan cinta El Rumi kepada Syifa Haju benar-benar dibuktikan dengan cara super romantis dengan membawa Syifa berlibur ke Swiss. Dan secara mengejutkan, El bahkan menangis saat Syifa menerima cincin lamarannya. Aku yang mengeluarkan air mata ternyata pada saat mengatakan will you marry me, ternyata aku yang lebih mengeluarkan air mata. Yang aku lebih kaget. Insya Allah ingin menunjukkan bahwa aku orang yang tetap orang yang sama, men-treat dia dengan cara yang sama atau mungkin lebih baik daripada sebelumnya sih, insya Allah. Alhamdulillah udah lega kemarin, jujur pas prosesi lamaran deg-degan banget, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Aku datang dengan keluarga besar dan pulang dengan keluarga yang lebih besar lagi. Alhamdulillah diterima dengan baik lamarannya. Doain aja lah pokoknya. Maaf Familia. Pemirsa Silet, seolah berbanding terbalik dengan pernikahan El Syifa yang diwarnai tradisi sungkeman kepada orang tua, tapi yang terjadi pada pernikahan Reza Rosano, anak Denada, yang digelar 23 April lalu di Banyuwangi, Jawa Timur, justru mengejutkan dan tidak masuk di akal. Bagaimana tidak, badai di antara Reza Rosano dengan Denada sudah reda. Dari yang tadinya badai, kini menjadi damai. Tapi ketika Reza menikah, jangankan duduk di kursi orang tua di atas pelaminan, bahkan untuk datang ke pernikahan Reza saja, Denada tidak hadir. Ada apa dengan Denada? Dan akhirnya, Denada memang sengaja tidak datang ke acara pernikahan putra kandungnya karena justru mendapat arahan dari pihak keluarga Reza agar tidak hadir. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa sebagai ibu kandung, Denada justru diarahkan keluarga untuk tidak menghadiri pernikahan Reza dan Vita, sang istri baru? Yang jelas sebagai ibu kandung, Denada berusaha selalu ada untuk Reza. Buktinya, meski tak datang dalam pernikahan Reza, tapi Denada berusaha untuk hadir di tengah kebahagiaan Reza lewat video call. Hai, saya terima nikah dan kawinnya Rovita. Pemeringatan ya Bu. Oh ya, boleh. Sungguhnya sebenarnya aku bisa hadir gitu. Aku juga posisi juga ada di Jakarta. Walaupun aku punya keinginan, aku pengen ada di situ, aku pengen hadir. Tapi buat aku